analisa pada cash flow kamu. Setelah disiplin mengumpulkan informasi tentang pendapatan dan pengeluaran, langkah selanjutnya adalah menentukan posisi dan prioritas cash flow kamu. Kita dapat mengatur prioritas cash flow kita dengan menggunakan model 3S, Safety, Stability, Security, atau keselamatan, kestabilan, dan keamanan. Safety merupakan prioritas nomor 1. Cash flow kamu harus dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, tempat tinggal, dan kesehatan diri sendiri. Melakukan pembayaran tepat waktu tanpa menimbulkan utang juga termasuk di dalamnya. Prioritas nomor 2 adalah stability, di mana kamu bisa menyiapkan dana darurat di mana keuangan kamu akan tetap stabil meskipun sumber pendapatan kamu berhenti untuk beberapa saat. Dan yang terakhir, security. Security adalah ketika kamu membuat langkah untuk persiapan keuangan jangka panjang, seperti pensiun, membangun aset, atau menabung untuk dana pendidikan anak. Nah Sobat Milenial, setelah tahu 3 hal tadi, kita lihat deh, saat ini kamu sudah bisa menyelesaikan prioritas nomor berapa. Ingat ya, tidak perlu merasa bersaing ataupun berkecil hati, karena perencanaan keuangan yang baik itu dimulai hari ini. Setelah kita tahu posisi kita, langkah berikutnya adalah mencari tahu apa yang menghambat kita selama ini untuk menuju proses selanjutnya. Kamu bisa membuat list sedetail mungkin dari cara kamu menggunakan uang, agar terlihat kebiasaan buruk apa yang bisa kita hindari supaya keuangan bulanan lebih sehat lagi. Sobat Milenial, jika dilihat secara teori, memang mudah sekali ya cara mengelola keuangan agar tercipta keuangan yang sehat. Tapi nyatanya tidak semudah itu. Banyak faktor yang pasti bisa menjadi penghambat saat kita mau mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik dalam mengelola finansial kita. Akhir-akhir ini banyak yang membicarakan tentang kakeibo, yaitu cara mengatur keuangan ala orang Jepang. Apa itu metode kakeibo dan bagaimana penerapannya? Jepang, selain menjadi negara nomor 1 dalam hal teknologi, rupanya masyarakat Jepang juga dikenal pandai dalam mengatur keuangan. Ada sebuah metode yang cukup dikenal dan dilakukan oleh ibu rumah tangga di Jepang, yaitu kakeibo. Kakeibo sendiri artinya adalah buku besar Sobat Milenial. Metode ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1904 oleh seorang jurnalis bernama Makoto Hani. Pada tahun 2017, kakeibo dipopulerkan kembali melalui sebuah buku berjudul Kakeibo, The Japanese Art of Saving Money. Menariknya, dalam buku ini ada 4 pertanyaan penting yang harus dijawab. Keempat pertanyaan ini akan membantu kita dalam memiliki keuangan yang lebih baik. 4 pertanyaan tersebut adalah: berapa uang yang kamu miliki? Berapa uang yang ingin kamu simpan? Seberapa besar dana yang rutin kamu belanjakan? Pertanyaan terakhir adalah bagaimana kamu bisa meningkatkan uang yang kamu tabung? Penasaran kan metodenya apa? Pada dasarnya, kakeibo adalah jurnal pembukuan untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran yang proses pencatatannya dilakukan dengan tulisan tangan. Iya, harus pakai tulisan tangan agar kita memiliki kesadaran emosional untuk setiap pengeluaran yang kita catat. Sehingga ketika kita dihadapkan kembali pada keputusan mengeluarkan uang untuk hal yang tidak perlu, kita bisa mantap nih menunda keinginan tersebut. Langkah pertama, catat seluruh pemasukan baik dari gaji maupun penghasilan tambahan. Sisihkan terlebih dahulu uang yang ingin kamu tabung di bulan tersebut. Setelah itu, alokasikan sisanya ke dalam beberapa pos pengeluaran yang terbagi menjadi beberapa kelompok. Nah, yang menarik, metode ini membutuhkan amplop untuk menyimpan alokasi dana dari masing-masing pos tersebut. Mungkin kalau zaman sekarang, kamu bisa pilih bank yang sudah bisa memisahkan pos keuangan atau kamu bisa memisahkan rekening. Di akhir bulan, kamu cek pos mana yang berhemat paling banyak atau pos mana yang sudah habis sebelum waktunya. Dengan begitu, kamu bisa lebih baik lagi dalam membuat perencanaan di bulan berikutnya. Ujung-ujungnya, hal yang kita lakukan adalah
menekankan kesadaran kita dalam penggunaan uang kita. Sobat milenial, memang tidak dipungkiri mencatat cash flow kerap dianggap sepele oleh sebagian orang dengan berbagai alasan seperti ribet, males, bingung, atau tidak terbiasa. Perilaku seperti itu harus segera diubah ya Sobat milenial. Penghasilan sebesar apapun tidak akan ada artinya jika kamu tidak efektif dalam mengatur cash flow kamu. Kamu harus disiplin ya Sobat milenial. Disiplin mengumpulkan informasi tentang pendapatan dan pengeluaran. Kemudian tentukan posisi dan prioritas cash flow kamu. Kamu bisa menggunakan metode Kakeibo dari Jepang untuk membantu kamu memiliki keuangan yang lebih baik. Nah Sobat milenial, banyak sekali ya manfaat mengatur cash flow. Dengan mengatur cash flow akan membuat gaya hidup kamu berubah loh. Jadi jangan heran ya jika tujuan keuangan kamu akan lebih cepat tercapai.